Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang menulis komentar dan bertanya, Ustadz Saleh, ya bilang kan, saya merawat ibu saya umur udah 90 tahun. Saya tinggal di rumah adik. Nanti kalau ibu saya meninggal, saya nggak punya rumah, bilangnya kan. Tolong Ustadz doakan dan amalan apa yang bisa saya amalkan supaya saya punya rumah dan saya bisa punya rumah gitu kan. Memang inilah fenomena yang banyak banget di antara kita. Ya kayak sampai saudara. Dulu saya punya kawan kan satu sekolah. Dia itu memang orang tuanya biasa-biasa aja, tapi kakaknya alhamdulillah berkah hidupnya, dia punya penjahitan. Alhamdulillah itu ketika itu adiknya anak gadis. Jadi masih satu sekolah dengan saya. Ketika itu dia tinggal di rumah kakaknya, bantu-bantu kakak sampai dia menikah. Ketika dia menikah, diajak sama kakaknya tinggal di rumah kakaknya di samping. Jadi kalau di pada umumnya rumah-rumah tahun 90-an di Betawi itu ada samping, apa ya istilahnya, pavilion ya istilahnya. Memang ya, pintu sendiri, kamarnya ada, dari rumah ruangan utama, dari rumah utama ada samping. Jadi di situ diajaknya di samping. Adiknya itu bekerja juga di situ, sama-sama punya tailor penjahitan, orderannya banyak. Lalu ketika dia udah berumah tangga, kan kehendak Allah memang sih, eh, dia terpaksa bercerai dengan suaminya karena ya namanya juga orang, kita nggak tahu jodoh di tangan Allah kan di tangan Ansip. Akhirnya ketika itu dia bercerai dengan suaminya, anaknya dua sama dia semuanya. Nah ketika saya kembali ke tanah leluhur saya, ketemu sama kawan nih, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, dia bilang, saya sekarang udah sendirian. Abang bagaimana? Ya kalau saya udah bertiga. Saya udah bertiga. Saya bertiga juga, dia bilangnya kan. Tapi harusnya berempat karena bapaknya udah kawin lagi dengan orang lain. Akhirnya saya minta bercerai, nggak mau lagi. Saya tinggal seperti biasa di rumah kakak. Waktu itu saya datang dengan istri, dengan anak yang masih, waktu itu anak baru satu. Saya bilang insya Allah nanti saya datang ya. Iya katanya kan, bersama istri ya. Iya masa saya sendirian, saya bilang kan. Saya datang sama istri, kebetulan waktu itu ya orang kita ini, orang Sumatera ini, ya sama orang saya ya, bukan orang Sumatera pada umumnya. Orang saya ini bisanya lebih cepat berbahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Jadi untuk itu ngobrol-ngobrol-ngobrol dengan, saya bilang istri saya kurang jelas bahasa Indonesia, kurang bisa bahasa Indonesianya. Jadi ngomongnya bahasa apa? Bahasa Inggris. Kagak juga. Yang ngomong bahasa Inggris itu saya. Jadi saya bilang ya ngomongnya bahasa daerah lebih banyak. Oh iya nggak apa-apa. Di tempat kuliah juga sebagian besar ngomongnya bahasa daerah. Nah setelah itu beliau cerita, ngobrol-ngobrol dengan kami sekeluarga berempat. Waktu itu anak digendong sama dia, diajak. Anak kemana saya tanya. Anak sekolah, dia bilang. Oh ya, ngaji. Waktu itu udah sore. Kemudian abangnya belum pulang sekolah, dia bilangnya. Oh ya, saya nggak ngomongin bapaknya lagi karena dia udah banyak cerita sama saya, panjang kali, lebar kali, tinggi. Nah kemudian dia bilang, saya tinggal masih di sini dengan anak. Kakak saya ini setiap saya mau udah dapat gaji gitu kan, gajinya dari situ juga karena punya penjahitan baju seragam sekolah. Ketika saya mau bayar, selalu kakak saya nggak pernah ngasih, nggak usah bayar di sini, sama-sama aja kita. Tapi dia nggak mau, ya ya namanya juga nggak enak, saya tetap bayar, dia bilang ya kan. Dan kakaknya juga ngerti duit itu bukan diambil, dia memang diambil supaya menghargai adiknya, dan dibeliin sesuatu dikasih lagi ke adiknya. Coba bisa bisa nggak ini, bisa nggak bijak kayak begini? Karena saya perhatiin itu kan, saya bilang ini kakak saya perhatiin hidupnya makin makmur aja ini, kata saya kan. Kakaknya juga deket sama saya karena dulu sering pergi datang ke tempatnya sama kawan-kawan gitu kan. Dan saya pulang paling terakhir. Dia bilang nanti dulu, nanti aja pulangnya. Saya mau sholat, udah waktu sholat, kata saya kan. Sholat di sini aja, nggak, saya sholat di masjid aja. Saya sholatnya lama, kata saya kan. Saya lama sholatnya, nanti nggak enak kan. Kakaknya akrab dengan saya. Jadi kakaknya itu perempuan, akrab dengan saya. Suaminya pun akrab dengan saya. Selalu ditanya. Kalau saya setahun 2 tahun nggak pulang, selalu ditanya. Nah kemudian sama suaminya selalu ditanya, kenapa belum belum datang ke sini, apa belum main-main, belum, nggak tahu lagi di mana rimbanya, kadang udah di luar negara, biasanya dia jarang ada di sini, dia bilang kan. Nah ketika itu
ketika udah di apa namanya, diberikan tempat di situ, di pavilion, nggak mengganggu, keluarga utama nggak terganggu. Kemudian di apa namanya, dikasih, mau bayar nggak dikasih, diterima duitnya tapi dibeliin sesuatu supaya adiknya bebannya jangan terlalu berat. Bisa nggak kita begitu? Makanya saya bilang, kakak ini kok hidupnya makmur banget, setiap hari bertambah. Iya, ini dia bilang sekarang mah udah bikin konveksi lain, dia bilang ya kan, khusus untuk baju seragam sekolah itu ratusan itu baju seragam sekolah setiap tahunnya itu, bahkan sampai ribu katanya, kan itu kerja sampai tengah malam itu dibilangnya. Ya wajar, banyak ordernya kalau orangnya dermawan kayak begini mah, kata saya kan. Itulah hubungan baik dengan saudara dijaga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan family. Jangan gampang banget nyakitin orang. Jangan sampai gara-gara duitmu mengubah ucapanmu, cara ngomongmu. Jangan sampai kayak begitu. Nah, begitu yang selalu saya disampaikan. Jangan sampai kayak begitu. Sama saudara biar gimana pun tetap kita jaga. Dia hari ini nggak punya, besok dia yang punya, kita yang minta bantuan dia. Dulu ada orang ngasih kerabat, soalnya setengah mati sama saya. Saya bilang suatu saat orang ini minjem duit sama saya. Anak saya bilang, apa iya pak? Coba tengok. Dan kejadian. Bukan dia so tahu, bukan punya ilmu, tapi memang perilaku gitu kita lihat. Ini kan bener nih kayak gini nih perilakunya. Coba lihat aja. Dan bener terjadi gitu. Terjadi itu. Dan saya orang nomor satu yang selalu membantu. Walaupun setelah itu nggak ada, dan setelah itu nggak ada cerita lagi tuh, saya malah dimusuhin, tapi bukan urusan saya itu mah. Yang penting saya mau berkata sama saudara, sama kerabat, kita harus saling tolong menolong, bantu membantu. Jangan sampai gara-gara urusan yang sepele, urusan dunia, ya dunia aqallu minal qalili wa asikuha ajalu minal jalili. Dunia itu sedikit dari yang sedikit, dan yang penggilanya dunia itu hina daripada yang hina. Gara-gara itu kita maki saudara kita, gara-gara itu kita musuhin saudara kita. Sama yang kaya-kaya kawan banget dah, sama saudara sendiri yang miskin dicela-cela, dihina-hina. Suatu saat nanti yang kagak, yang selalu saya bilang, yang kagak berputar cuman segi empat sama segi tiga. Roda mah berputar, hidup itu berputar, bumi berputar, bentuknya roda. Nasib manusia roda berputar. Setiap orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang udah pasti rezekinya dijamin oleh Allah. Nggak ada rezeki kita, rezeki anak kita, rezeki adiknya anak kita, rezeki bini kita, rezeki semuanya Allah kasih. Yang penting kita mau berusahanya. Nah Bang Saleh, bagaimana ini tentang masalah tadi? Saya sarankan kepada kakak untuk bersabar membaca sholawat munjiat tiap hari, tiap malam kalau bisa. Tiap hari kakak baca sholawat munjiat terus menerus. Di antara sela-sela sholawat, coba tolong selipkan doa. Ya Allah, beginilah kondisi hambamu ini ya Allah, bagaimana mau ibadah enak banget nih. Lihat, takut nanti kapan-kapan di kapan bisa ribut sama saudara. Orang Rasulullah, kalau nggak salah saya ya, kamu kalau Rasul saya mendengar beliau melarang saudara dijadiin tetangga. Kenapa? Nanti jadi ribut, gara-gara itu jadi ribut. Kalau nggak salah saya ya, udah lama saya bacanya, saya udah pernah baca itu. Jangan jadikan saudara sebagai tetangga, nanti jadi ribut. Apalagi dalam satu rumah. Kalau sekarang belum, kita bersabar sambil mohon kepada Allah. Dulu saya punya emak luar biasa, begitu juga sama. Asal lagi nyuci dibanting-banting lah itu apa namanya, ember, biar nggak betah kan terus. Mas lalu saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa punya tanah di pojok belah sono. Biarin pojok-pojok juga tempat jin buang anak. Sekarang dijual 5 miliar, kalau dibeli 5 miliar, kalau dijual sama bapak saya lu untung namanya. Daerah situ udah mahal banget, udah rame banget, udah penuh banget daerah situ, udah rame tempat perdagangan, pusat perdagangan di situ untuk daerah situ. Maka dari itu yang namanya rezeki Allah yang ngatur. Bang saya nggak punya pekerjaan sekarang, emang ya Allah memberi rezeki kudu pakai pekerjaan? Kudu pakai pekerjaan? Kan nggak harus begitu. Kita minta dulu kepada Allah, insya Allah Allah bukakan jalannya, baik pakai pekerjaan atau yang langsung Allah. Ya nggak usah diatur-atur bagaimana Allah aja, yang penting kita mohon kepada Allah, punya keyakinan. Usahanya kita kerjain juga. Doain suami, mudah-mudahan suami bekerja berangkat kerja, istri sholat duha. Bukan suami bekerja, istri nonton sinetron. Dari mana dapat rezekinya? Yang ada nguntungin orang-orang yang ditonton kan, iklannya keluar, nguntungin orang yang ditonton, ilmu gak bertambah, waktu kebuang kan. Siapin makanan buat anak, buat keluarga, habis itu sholat duha. Atau sholat duha dulu, nanti mohon kepada Allah, mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Bacakan sholawat setiap hari, tiap malam, seperempat malam bangun, minta tolong sama Allah. Masa orang yang minta tolong pada Allah tiap malam, setiap jam sepertiga malam itu, mulai dari jam 3 itu
nggak ditolong sama Allah, itu kagak ada. Tetap Allah tolong, walaupun waktunya ditunggu yang tepat waktunya nanti. Mata waktu pengabulan mah terserah Allah. Yang penting kita jangan pernah putus. Dulu saya ngelihat sendiri, saya bantuin bapak saya, mak saya jualan opak. Itu ada singkong, tahu ya, orang kampung pasti tahu. Singkong jadi digiling. Udah digiling, direbus. Habis itu digenyeh-genyehin. Diapain digenyeh-genyehin tuh bahasa Betawi? Di ya apa dicemek-cemek apa sih bahasanya? Dijadiin lingkaran pakai tangan gitu. Jadi tangannya dibungkus plastik. Jadi ada plastiknya digenyeh-genyehin. Jadi lingkaran tapi tipis banget. Udah itu dijemur. Udah itu dijemur, nanti digoreng. Digoreng ditaruhin apa namanya itu garam, lalu garam itu digongseng dulu, lalu itu dijual, dimasukin ke warung-warung. Lalu kue timus, kalau di sini kue timpan namanya, itu mak saya selalu bikin tiap pagi, saya yang nganterin itu. Lalu jualan minyak kelapa itu dimasak, minyak kelapa itu dimasak, digiling, dimasak, dijual. Itu kan buat ngurut orang Betawi. Nah, bapak saya jualan tiap hari, jualan, mas saya juga bantuin di pasar. Dan setiap malam itu bapak saya nggak pernah pulang sebelum isya, sebelum lewat isya. Ngapain? Berdoa kepada Allah, berzikir, membaca sholawat munjiat yang saya tahu itu. Pokoknya zikir subhanallah, subhanallah, ya Allah, ya Rojak, ya Allah, ya Rojak, terus saja dibaca habis maghrib sampai bahkan sholawat ini nih, Allahumma assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hujibi adi qolatilati adrikni. Itu bapak saya selalu baca itu sampai isya, dari maghrib itu sampai isya. Jam 7 lewat ke Jakarta kan udah isya. Nah, beliau pulang tuh baru udah makan dah, baru udah tidur. Tidur langsung. Makanya kalau kita nyetel-nyetel TV jam-jam segitu diomelin. Berisik banget gue mau tidur. Nah, nanti kalau lagi nggak pergi ke Pasar Induk di Keramat Jati Jakarta Timur ya, nah itu pulang lebih cepat. Lalu ke musola nggak pulang-pulang tuh. Nah pagi subuh-subuh sebelum subuh udah bangun, jauh sebelum subuh udah bangun. Kalau di Jakarta kan subuhnya 4:30, nah, udah bangun. Lalu udah bangun itu, bangun jam berapa? Jam 4, setengah 4 bangun. Lalu kadang-kadang ke pasar buru-buru, jualan. Nanti udah waktu subuh, ke musola sebentar. Dari muda itu musola terus musola sampai HP-nya hilang gara-gara pergi kagak kagak buru-buru udah ajan, buru-buru nggak dikunci, pergi ke musola hilang HP-nya sampai. Ada kisahnya saya ceritakan di atas. Mudah-mudahan ini alhamdulillah beliau itu bisa beli, berkumpul-kumpulin duit, bisa beli emas, emas dijual bisa beli tanah, bisa beli kendaraan, bisa punya toko lain, bisa punya warung lain, bisa pergi haji berkali-kali. Berkah rahmat Allah, orang yang mau berusaha, doanya dibaca, sholawatnya dibaca. Nah itu kakak, kalau kakak nggak bekerja, suami bekerja, doain suami. Sholat duha, nanti ada aja rezeki Allah kasih. Jangan lupa baca surat Waqiah tiap malam. Surat Waqiah dibaca. Karena saya juga udah membuktikan berkali-kali. Lalu membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Baca 10.000 kali. Soalnya kita baca itu aja nanti kita kerja kapan? Ya Allah sambil nyapu bisa megang ginian nih, tas beginian nih. Ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Ngatur waktunya gimana bang? Sambil ngapain juga di tempat yang suci. Jangan di WC, jangan di kamar mandi. Bisa kita baca. Ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara itu selipkan doa. Insya Allah didengar oleh Allah. Ada satu kisah yang nggak bisa saya tulis, saya bicarakan di sini lagi karena udah lama, udah terlalu lama, ini udah 13 menit lebih. Nanti insya Allah kita bicarakan di tempat lain. Itu berkah dari selalu yakin dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kakak bisa membeli rumah di masa depan, doanya dibaca. Yang saya udah sampaikan di atas tadi. Kenapa? Karena saya udah ngalamin semuanya, udah saya kerjain semuanya. Amalan saya nggak banyak jenis-jenisnya, paling-paling ada 7 atau 8 amalan. Semuanya yakinnya 100% pertolongan Allah. Insya Allah berkahnya ada. Dan alhamdulillah bukan hanya dibaca dari kitab segala macam amalan ini, segala macam amalan itu. Saya nggak ada kayak gitu. Saya membaca yang belum saya amalin, saya nggak akan sampaikan. Yang udah saya amalin aja saya sampaikan. Barakallahu fikum, usikum wa nafsi bitaqullah. Semoga ada berkahnya, semoga cita-cita kakak dikabulkan. Dan orang yang merawat orang tuanya, itu pahalanya jangan tanya lagi tuh. Jangan tanya sama saya, itu mah pahalanya luar biasa banyaknya itu. Insya Allah dari berkah merawat orang tua juga, kakak akan didatangkan rezeki sebanyak-banyaknya ya Allah. Yang penting ikhlas. Barakallahu fikum, usikum nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.